kebingungan, loh, emang apa yang saya? Kenapa mau bisnis? Kenapa nggak saya bisnis di SR? Karena konsep bisnis ya bagi saya demand supply, permintaan jual, positioning produk punya value, punya nilai manfaat, ya tak jual, wes. Fokus ke bisnis saja, fokus ke bisnis. Sampai akhirnya saya ditemukan oleh Kak Dinta dan Kak Rehan. Akhirnya saya paham di bisnis ini. Oh, saya salah mindset di posisi saya. Dan pertumbuhan SR12 saya bisa katakan di bawah 5% mas, yang berasal dari entrepreneur, yang backgroundnya itu pengusaha, gabung ke SR12 sukses. Nggak ada yang sukses, yang jos gitu ya, yang pendapatannya sampai 900 juta, nggak berasal dari situ mereka. Yang pendapatannya 300 juta, nggak berasal dari situ mereka. Nanti kita akan bahas tuh, 300 juta itu profit per bulan, 900 juta itu profit sebulan, berasal dari modal cuma 400 ribu, gimana prosesnya? Karena prinsipnya saya selalu menekankan kepada mitra-mitra saya, keluarga saya, seseorang yang tidak memahami dan tidak mengetahui sesuatu yang dia perjuangkan, dia tidak akan kerjakan itu, tidak akan kerjakan. Kenapa? Di mitra SR12, marketer itu kita anggap sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena di saat kita bersama-sama membantu mendampinginya dengan tulus cinta dan kasih sayang menjadi saudara. Jadi mitra ini udah bukan lagi jadi ini partner, tapi menurut saya saudara. Sama saya seperti Bunda Farida, Bunda Iva, Pak Bahtiar, udah seperti saudara. Kenapa seperti saudara? Karena mendampinginya dari sesuatu yang dimulai dengan ketulusan. Semakin kita mengejar materi nggak bisa, karena mitra ini bukan karyawan. Bukan modelnya, wes ini ada aqua 10 modal tak jual ya, untungnya 40%, tak kasih dirimu 30%. Enggak, Bu. Dulu gaya saya begitu. Fir, salah total. 2021 saya belajar. Memang omset saya bagus, profit saya bagus. Tapi saya cuma penasaran, loh, kok bisa yang namanya Fikri Mutia, ASN, orang ngejar-ngejar di Klaten jadi ASN, dia minta resign. Saya lihat track record karirnya, belum pernah kerja secara profesional dan belum pernah punya perusahaan. Sehingga ini apa nih SR12, kan menjadi insight yang harus saya ketahui. Saya mau tahu ruhnya, saya mau tahu jiwanya. Tadi saya katakan pada saat di ruangan, saya sampai buka blazer jas saya buka pantofel saya ganti sepatu cat. Saya masuk UMKM. Alhamdulillah banyak PHP bu, terutama UMKM Jakarta. Saya masuk melalui dinas-dinas kementerian, masuk Bunda Farida. Ya Allah, datang, dikira saya kementerian kali ya, dikira saya Pemda kali ya, datang mau ngasih duit. Mentalnya begitu UMKM DKI Jakarta tuh. Kenapa? Karena mereka mau deket-deket sama pemerintah cuma buat minta anggaran, ngeluarin dana UMKM, ya wes laporan selesai. Gak punya tanggung jawab untuk mereka bertumbuh. 10 orang UMKM yang dibiayai oleh negara, 9-nya gagal. 9-nya gagal. Kenapa? Yang dia bentuk bukan mentalnya, permodalan yang dia bentuk. Nah, dari konsep akad usaha SR12, teman-teman boleh di sini, kalau boleh katakan yang marketer ada, Jos. Yang reseller, good. Yang sapakin ada, nice. Yang agen ada, oke. Terbukti, model bisa SR12 untuk menjadi distributor itu kan katanya harus omsetnya 120 juta selama 3 bulan berturut-turut. Ada loh di Garut, reseller langsung jadi distributor. Reseller langsung jadi distributor. Jadi dia nggak pakai sub agen, nggak pakai agen langsung, karena syarat jadi distributor tuh omset aja kasih ke perusahaan. 120 juta dikali 3 bulan langsung jadi distributor. Jadi walaupun di sini ada yang marketer, walaupun di sini ada yang reseller, mental state-nya kita injek sekarang langsung distributor. Gimana caranya? Kita bahas malam ini. Untuk perihal akad, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bantu cross check lagi. Akad saya, akad reseller bagaimana? Saya akad sub agen bagaimana? Saya akad agen bagaimana? Justru brilian bisnis ini itu ada di kelapangan. Kenapa kelapangan? Sampai saya tulis di value bisnis SR12 itu, saya mengarang sih ya, karena temuan dari diri saya. Bisnis ini akan kuat kalau kita lapang dalam mendampingi, ikhlas dalam mendampingi. Bukan karena omsetnya lagi bagus kita dampingi, justru dari nggak bisa apa-apa sampai jadi apa-apa. Tadi saya cerita Mam Rehana, ibu rumah tangga, saya tawarin bisnis, ditolak sampai 3 kali. Nggak ada modal coach, nggak punya waktu coach. Nih ibu rumah tangga ibu. Tapi alhamdulillah tiap bulan itu range 15 sampai 30 juta lah. Pundi-pundi rekening saya itu dari beliau tiap bulan. Cuma pertanyaannya, saya ada 10 orang kayak beliau. Kita bahas nanti. 3 kali dia jawab seperti itu, kira-kira banyak gak?
teman-teman keluarga kita, sahabat kita, sekeliling kita cuma bilang gini, Bun, kita usaha bareng, mau nggak? Kami sedang memproyeksikan, nanti ada rekamannya suara saya ini, itu hafalin, kuatin, jiwain, dan yakinin serta imanin. Cukup cuma bilang gini, kami sedang ada program kewirausahaan mencari masyarakat yang ingin bertumbuh perekonomian. Kita main dari mikro dulu ya, jangan di apotek dulu ya. Apotek nanti sesi khusus. Habis ini kita bahas. Kita ada program kewirausahaan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat secara masif. Uniknya, kami hanya punya 50 orang kuota bulan ini, didampingi oleh profesional coach gratis. Prediksinya 3-6 bulan, pendapatan per bulannya 5-15 juta. Kamu mau nggak gabung? Kan ada pelatihannya gratis. Bayarnya enggak, gratis. Asal kamu mau aja. Mau usaha bareng nggak? Mau berubah nggak? Kalau mau berubah, ayo kita belajar. Kita harus belajar. Karena ilmu kita belum nyampe ke 15 juta per bulan. Kita butuh pengetahuan itu. Kalau ibu ngomong sama ke lingkungan ibu, kira-kira 10 orang yang ibu ceritain, berapa yang gabung? Semua? Ibu-ibu? Ngomongnya kayak tadi. Harus dengan keyakinan. Lebih. Ceritain 10 orang, yang gabung berapa? Laki-laki biasanya otak kanannya otak kirinya lebih jos, lebih tinggi. Berapa Pak kalau saya cerita seperti itu? 1. Dari 10 orang, 1 yang gabung. Karena 9-nya kan pengusaha. Dia penasaran. Ini kita bahas level mikro dulu. Mas Eko, pinter Mas. 10 orang kita ceritain ke teman-teman, sahabat, keluarga yang kita kenal. Kira-kira dari 10 orang yang gabung berapa orang? 50-50, 5 orang. Bunda? 10. Berapa? 2. Bunda? Yakin 10? Bahasanya seperti itu. Kenapa yakin? Karena yang nyampaikan yakin. Karena yang nyampaikan yakin. Saya yakin aja. Yakin aja. Kita sekarang bahas. Itu nanti ada rekaman suara saya akan kirim. Saya tahu kok. Ternyata dia ribet. Sebelum ke Surabaya udah saya rekam duluan. Tak tinggal kirim udah. Dengerin aja. Masya Allah. Karena saya sudah membayangkan duluan apa yang terjadi malam ini. Ya paham kok. Sen kiri belok kanan, kadang-kadang nggak ngesen belok, ya kan? Paham Pak. Terima kenyataan. Lihat. Untuk menjadi kita bahas akad dulu ya. Ada namanya marketer, reseller, ada namanya sub agen, adanya agen, adanya distributor utama. Oke. Ini semua sebenarnya akad usaha yang dibuat oleh Pak Tony mengadopsi akad-akad konvensional yang ada di pasar sentral, tapi dibekukan, disatukan, diselaraskan. Karena pasar sentral menganut paham jualan bisnis seperti ini dan terbuka. Tapi lucunya, toko dengan toko yang lain harganya beda, barangnya sama, benar nggak? Beli lusinan, diskonnya jelas. Beli kulakan, beli bal-balan, diskonnya jelas. Tapi satuan ukurnya yang nggak jelas. Apa itu? Harganya pinten. Harga patennya nggak dipateni. Nah ini dipateni demi apa? Demi maslahat. Dibuatlah SR12 dengan akad seperti ini. Ini mekanisme akad usaha yang sudah kita temui. Cuman bedanya, coba bayangkan ilustrasi. Saya belanja ke pasar apa di sini kayak Tanah Abang namanya? Gapuri. PGS. Pulaan ya Pun? Ya Pulaan. Apa tuh PGS kepanjangan? Grosir. Surabaya. Kalau kita belanja satuan dapat diskon? Enggak. Nah, kalau kita beli lusinan dapat diskon? Iya. Minimal 3. Oke, minimal 3. Minimal 3 ya. Ya, 3-an. 3-an ya, 3 ya. Oke. Habis 3 berarti lusinan ya? Iya. Habis lusinan berapa? Kodi. Habis kodi? Bar. Ada di atas kodi apa? Bar. Bal-balan ada? Gross ya? Lebih tinggi. Biasa aja Bu, jangan galak. Saya kan orang Jawa Timur Bu. Galak memang. Oke, indikatornya apa Bu? Ini dikasihkan diskon. Diskonnya sama atau beda? Beda. Yang menentukan indikatornya apa? Diskonnya beda. Jumlah barang. Jumlah barang yang dibeli berarti sama modalnya dibeli. Boleh ngutang nggak di sini? Bayar cash toh. Ada duit, ada barang, ambil, potong, gitu kan. Tapi ada nggak
sebentar. Pada saat kita belanja kodi-kodian ke toko A namanya, sebanyak-banyaknya, kita pahami ini aja. Pak, ini ribet. Kita pahami ini. Kita belanja sebanyak-banyak ke toko A. Pasti yang PGS ini kan dia akan belanja ke warehouse toh, ke pabrik kan, ke gudang, atau ya kemana lah, bisa di gudang di Cina atau mana, terserah dia lah ya. Ke toko A yang belanja ke warehouse. Kita pada saat belanja kodi-kodian, kita senang banget nih sama toko A nih, pelayanannya bagus, produknya banyak, ready. Kita diajarin nggak Bu? Sampai punya toko kayak toko A. Mas, sudah belanja kebanyakan sama aku, wes lah. Kamu buka toko wes tak ajarin, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan udah diajarin, dikasih tau, aku ngambilnya di Ono loh Mas, warehouse X. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin ya. Itu kau saya tokoku sebelah kanan kosong, kalau kamu buka di daerahmu lah, di Madura kamu buka lah sana. Gitu. Ada nggak yang ngajarin gitu? Bu, SR12 dari nggak punya modal, diajarin punya untung, bisa jualan, skillnya ditambah, spiritualnya diisi, pelatihan tiap minggu minimal 1 kali. Kalau kata bahasa Bunda Fadil, kita pengen muntah coach yang namanya Zoom, banyak banget. Karena seminggu minimal sekali Zoom itu, mau ngikut aja. Asal belum lagi diteleponin coach Adam sejam 2 jam saya telepon. Nggak nanyain omset sih, cuma telepon aja. Cuma kan yang nggak enak gitu. Oke, dari tanpa modal diajarin sampai bisa jualan, menghasilkan untung yang 3an. Diajarin lagi dari tanpa modal, diajarin bisa punya keuntungan seperti yang punya Lusinan, dia jualan. Diajarin lagi sampai punya keuntungan seperti orang yang belanja kodian. Tanpa modal, dia bisa jualan, bisa ngambil kodian dengan keuntungannya dia. Diajarin jualan, sampai diajarin punya toko, sampai diajarin punya warehouse, sampai diajarin bisa buka toko. Udah deh, jangan di Jawa Timur aja, jangan di Surabaya aja. Buka Bun di Madura, buka Bun di Pujon misalnya ya, buka Bun di mana lagi, Malang, buka Bun kalau perlu apa, Jakarta, buka Bun di mana kalau perlu, Aceh, kalau perlu Makassar. Mau nggak Bu? Diajarin bertahap. Ini mekanisme bisnis SR12. Saya melihat metode ini, siapa yang nggak mau Bu? Orang saya nggak butuh uangnya. Jadi bisa jadi di bisnis SR12 itu sekalian yang belanja pula kan nggak jalan-jalan bisnisnya. Bahkan ada yang turun akad, nggak apa-apa, itu prosesnya mereka. Itu prosesnya mereka. Tapi konsep bisnis SR12 itu seperti ini. Intinya, Pak, intinya, Bapak mau buka apotek, modalnya berapa? Oke, ROI-nya berapa lama? Silahkan jawab. 5 tahun cukup? Bagaimana tren sekarang? Apakah berubah atau tetap sama? Orang banyak apotek. Bagaimana dengan online musuhnya? Apakah harga sama dengan di apotek? Memang enak. Padat modal, harus kuatkan itu di jasa, kalau nggak kuatkan itu di dokternya yang ada di situ, yang sangat percaya sama publik, gitu kan. Tapi kalau kita untuk berperang diri, kalau itu sudah beda. Ini konsep SR12. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Halo Bapak, Mas Lutfi, ya Mas Lutfi, ada yang mau ditanya dari sisi belum ada. Paham ya, sekarang ini ya, sesimpel ini. Sekarang kita lanjut dengan menggunakan satuan ukur. Kenapa kami bilang, bukan kami, lebih jelasnya saya bilang, setiap orang itu mulia dan kita dipaksa buat jadi orang baik di SR12. Kenapa? Karena marketer itu diskonnya berapa persen? 15. Distributor diskonnya berapa persen? 50. Ada tisu nggak? Distributor berapa untungnya? 5. Berapa kacang kan? Saya aja mas. Nanti kalau Bunda hapus mena-mena. Saya hapus. Jadi kalau distributor diskonnya berapa? 50%. Kalau marketer 15. Tadi sudah disebut sama Pak Andika bahwa keuntungan SR12 terjadi dengan 2 mekanisme. Pertama dengan kita jualan langsung atau direct selling. Yang kedua dengan bagi hasil. Dan ya, bukan atau, dan, bukan atau, dan. Mau untung dari selling sebagai distributor kayak saya senang jualan.
Saya juga senang, karena Pak 50% Pak. Bagi hasil, saya juga senang bagi hasil. Saya distributor punya keuntungan 50%. Kalau saya bagi hasil sama marketer, berapa diskonnya? 15%. Berarti keuntungan bersih buat saya berapa? 35%. Selisihnya adalah 50 dikurangi 15 sama dengan 35%. Dan asiknya, saya punya marketer, saya punya reseller, punya sub agen, punya agen ini bilang ke saya, kayak contohnya misalnya Bunda Farida, Coach Adam saya kan belum jadi distributor. Saya punya omset saya sebagai agen itu 70 juta. Berarti Coach Adam dapat 10% loh. Memang 10%, karena itu omset, itu harga katalog produk. Harga jual produk totalnya beliau jualan selama 1 bulan 70 juta. Maka 40% menjadi keuntungannya. Maka saya punya 10%. Berarti keuntungan saya berarti sama dengan 7 juta. Kalau marketer 15%. Bu, di sini ada yang pernah jual Gomilku paling banyak berapa? Sebulan? 10 box, 20 box. 10 box ya, besar. Berarti sebulan 10 box. Omsetnya 1 juta. Berapa? 1.360.000. Oh, yang katalog, yang gold mungkin. Oh, gold. Oh, astagfirullah. Itu saya belum hafal. 360.000. Berarti keuntungan buat saya berapa? Ini 10 sama dengan sebulan jualan 10 box. Oke. Keuntungan saya adalah 35% dikali 35% dong. Saya anggap ini adalah marketernya. 35% dikali 10 dikali ini sama dengan berapa? Boleh bantu saya? Berapa Bu? Ya 35% dikali 10. Berapa? Kakak Soleha? 1.360.000 dikali 35%. Jadi biar clear nih kita apa yang mau kita kerjain. Berapa? 446.000. Kita memahami mekanisme bisnis SR12 seperti apa yang tadi saya ucapkan dengan keyakinan sungguh-sungguh. Kira-kira berapa orang yang bisa saya ajak di bisnis SR12? Saya ambil simpel aja. Kita gunakan komitmen sehari 1 jam sampai 2 jam, jangan banyak-banyak. 1 jam sampai 2 jam. Apa yang kita kerjakan ikhtiar di bisnis ya? 1 sampai 2 jam. Adab-adab yang dilakukan para distributor itu cuma cukup apa? Posting, bukan jualan, bukan. Ibu-ibu harus memahami bahwa dalam menjalankan bisnis ini ibu-ibu menjadi 2 orang berperan yang berbeda. 1, seseorang berperan sebagai seorang sales, jualan. Yang kedua adalah sebagai marketing. Marketing tugasnya hanya menginformasikan, meningkatkan produk kepercayaan, value, pembeda, awareness, rasa rasa nilai jual, nilai lebih dari produk SR12. Makanya di SR12 kalau belum pernah coba produk, serius susah jadi distributor, susah ngasihin produk gede. Ada rezeki 1 aja produk, 1 aja produk itu di UMKM tuh 1 aja produk. Mau nggak dari marketer langsung saya jadiin agen 40%? Kuotanya cuma 50 orang, tapi saya langsung yang mentoring. Saya depan 200 orang. Oh siap coach. Itu yang naikin saya distributor ketiga. Ada yang pernah ke Bogor? Insan Kamil pesantren. Itu pimpinannya ini juga ramai luar biasa. Tapi siapa ya? Pak saya. Itu mahasiswa cuma gitu. Cuma 50 orang ya. Kuotanya yang datang 90 orang, daftar semua. Jualan skincare akhirnya. Saya kira jualannya lip care, kok pada banyak skincare. Padahal Bogor itu bukan Bogor kota, itu Insan Kamil itu. Nah, jadi 470.000 dengan bisa sampai mana bicaranya? Oke, sales dan marketing. Pahami. Dan sales dan marketing. Sales dan marketing. Dan pahami bahwa sekarang persiapkan mental Bunda. Hanya ada 5 orang kondisi yang akan Anda hadapi pada saat menjalankan bisnis. 5 orang yang akan Anda hadapi responnya. Yang pertama, pada saat Anda melakukan sales dan marketing, marketing tidak ada hubungannya dengan penjualan.
tugasannya apa? Posting ke seluruh sosial media. Tadi yang datang siapa aja di clubhouse ini tadi? Yang datang? Oh banyak ya? Posting bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sekarang nanti kita bikin video nih. Mulai bikin video. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya memutuskan untuk usaha. Saya punya banyak ketidakmampuan, tapi alhamdulillah di bisnis SM12 saya senang dan bahagia. Kenapa? Karena saya ada yang mendampingi bisnis. Ada Coach Adam, ada Bunda Farida, ada Bunda Iva. Angkat nilai-nilai itu. Komunitas kita angkat, karena bisa jadi mereka nggak suka sama produknya karena belum tahu, tapi senang sama guyupnya. Angkat tuh, nanti posting ke Facebook, posting di Instagram, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita nggak tahu postingan mana yang akan menghadirkan kebaikan dalam bentuk material buat kita. Saya boleh cerita ya, mentor saya namanya Bunda Cica. Oke namanya. Dari Tangerang dapat mitra usaha di Papua melalui TikTok. Dan alhamdulillah dari TikTok, dari mitra itu per bulan kurang lebih 30 sampai 40 juta dari Bunda Ita dan tim. Pundi-pundinya buat mentor saya. Mentor saya ibu rumah tangga, nyebelinnya Pak. Ruangan tokonya cuma satu lantai. Daerah bukan prime lokasi. Bukan prime lah, bukan prime. Agak tanda kutip agak minggir dari pusat kota. Rukonya mungkin segini, dari batas itu sampai ke sini mentok segini. Omsetnya 7M sebulan. Saya sebulan. Modalnya 2018 berapa? 4 juta rupiah. Pusing kan? Sama. Itu yang bikin saya, wah gua kelamaan pakai jas nih, salah bergaul sama GM nih. Gayanya doang keren-keren, kere semua gitu. Serius, gayanya keren kan GM kan? GM hotel kan gayanya begini. Kalau pada kopi. Ada kan yang bayar hotel yang bukan dia. Oke. Dan itu yang membuat saya belajar sama beliau. Dan pada saat beliau dapat mitra usaha di Papua yang belum ada distributor kala itu, menghasilkan pundi-pundi besar, ikhtiarnya Pak, ikhtiarnya. Dalam satu hari FYP TikTok naik dus, sehari minimal 400 orang dijawab pakai WA. Iya mau join bisnis, iya ayo join bisnis. Kita mau kan dapat mitra dari online misalnya, profit 30-40 juta tuh kayak Bunda Cica ya. Tapi prosesnya kita lihat 300 sampai 500 orang in a day nanyain PHP atau CLBK, chatting lama beli kagak. Banyak dong. Banyak. Ih, bagus banget Bun. Boleh nggak? Ntar dulu deh. Nanya-nanya itu apa sih salmonella? Sabar, senyumlah, syukuri hidupmu gitu kan? Itu dibilang Coach Adam saya belum cerita. Kenapa? Emang banyak yang mau kok mitra yang seperti Bunda Ita, kenceng. Dimotivasi dikit, larinya kenceng. Karena memang orangnya juga baik. Polisi lagi di Papua. Temannya banyak. Istrinya, ibu-ibu istri itu demen bersosial ke masyarakat. Tapi sebelum dapat beliau, saya chatting itu per hari bisa 300 sampai 500 kata Bunda Cica. Setiap hari WA, oh iya, ayo gabung, ini akad usahanya, ini begini, marketer itu apa, reseller apa, subagent itu apa, abis itu hilang. Capek Bu, pegel. Berarti hikmahnya apa? Hikmahnya kita akan mengalami 5 kondisi respon. Pertama, ini harus siap. Kenapa? Kita bukan produk. Kita harus pahami dulu SM12 ada di mana. Kita bukan produk pada saat ingat air mineral, ingat. Bukan pada saat kita ingat mie instan kita ngomongnya. Ini SM12 baru 8 tahun Pak. Baru 8 tahun. Sejarah SM12 iseng ya saya buka itu 2015 baru berdiri nih SM12, mulai dipublikasikan dengan sistem kemitraan 2016 dari rumah. Nah dulu SM12 begini juga di rumah-rumah tuh mitra, ya udah deh yuk jualan VCO, jualan di luar. Begini juga nih Bu Asri sama Pak Tony sama Pak Dini, Bu Sandy pas di acara NF kemarin kan ada videonya tuh. Nggak nonton ya? Masa sih? Oh, kamu ngantuk ya?
Tepuk satu. Jangan. Ini di hotel. Oke, 2015 2016. Bapak maaf, kamar ini kapasitas hanya 40. Bapak kurang 10 orang lagi, mana saya teleponin gitu. Oke, kondisi yang pertama. Nah, ini SR12, sorry. 2016 gabung. Saya gabung 2020. 2016 ada namanya Coach Rajes dan Bunda Helena ngajak bisnis ke saya tahun ini. Saya perjelas sedikit. Ketika itu, Bang, ayo Bang bisnis herbal, skincare, kosmetik. Enggak. Motornya Skyway masih ngontrak. Saya visual banget orangnya. Kalau mau ajak join bisnis harus real bagi saya ya. Saya nggak lihat karakternya. Ternyata saya salah tuh. Sombong ketika itu. Salah banget. 2020 Covid dong. IO travel saya drop. Cus terbang. Luar biasa terbangnya. Terbang terjun ke bawah maksudnya. Kan terbang ada ke atas ada ke bawah, saya ke bawah. 2020 sebelum ketemu Coach Robi dan Bunda Cica mentor saya ketemu Bang Rajes. Kok rumahnya dua samping-sampingan, kok ada mobil dua si Pajero ini, ngobrol-ngobrol udah berangkatin Haji Furoda orang tua, kok omsetnya ngeri gitu ya. Bang, ini bener SR12 dong? Iya Bang, kan mau keluar resign dari Sophie Martin. Sophie Martin itu saya bisa dibilang sales regional Indonesia, manajer Coach Rajes se-Indonesia. Jadi Pak Andika itu di bawahnya staffnya. Nah, itu si dia paridonya Coach Rajes itu. Itu teman sama Senior saya di Cafe BBC Motivator School. Jadi ini bukan orang-orang jauh. Coach Robi itu senior saya. Beliau angkatan 6, Coach Rajes angkatan 8, saya angkatan 11. Jadi kita tuh udah kenal, jadi tahu kereknya masing-masing. Serius, kita tahu kereknya masing-masing. Dan alhamdulillah distributor hebat lahir dari Cafe BBC Motivator School. Asik. Nanti mau jadi distributor hebat, ntar cafe kita buka di Surabaya. Sekolah gratis. Lanjut. Di sini saya visualnya ngeliat. Karena Pak, dulu tuh Rajes tuh kurus banget kayak jenengan Mas. Serius. Kan dia Indo-India orangnya kan. Coba ya ketik Rajes Polair mukanya gimana, India dia tuh. Kurus banget. Ya, kere. Ya kan? harus diputus kan. Nah sekarang Mas, saya dikali 6. Saya dikali 6. Tambahin tingginya 10 cm. Wow, Bang, ayo kita ke gym. Oh enggak. Makan lu banyakan. Jangan ada jadi nafsu makan bukan ke gym kan. Coba Rajes. Nah, ini saya visual di sini. Ternyata di SR12 kita bisa kepoin pendapatan Bunda Farida. Real Pak, 90% akurat, pasti akurat. Saya kepoin pendapatannya Rajes. Iya dong, saya harus jelas. Kita jangan memperjuangkan sesuatu yang kecil Pak. Mana sih? Bisnis itu clear. Dan prosesnya harus clear. Dan kita tidak menjual ada Bu, enggak ada di SR12. Ibu bisa jualan omset sekian apa? Oh enggak ada. Tidak begitu. Ini usaha murni usaha. Karena saya sudah identifikasi sebelum gabung. Nah, ini ceritanya motivasi saya. Kenapa Coach Robi closingin saya pakai identifikasi ketiga? Lu tau Rajes kan? Dulu lu bikin IO acara di Makassar kan lu bayar 250.000. Saya bayar 250.000 per hari. Apa istilahnya low officer? Kalau di event itu ada namanya low officer. Yang tugasnya tuh jagain kalau ada tamu VIP, silahkan Pak makannya di sini. Itu Rajes saya bayar. Boleh tanya Rajes? Silakan. Tanya. Pernah ya dulu jadi fasilitator eventnya Coach Adam? Pernah. Dibayar berapa Bun? Sebenarnya saya bayar 350.000, cuman dipotong sama maklar cepet. Maklarnya teman kita juga lagi. Lah, gue bayar lu, tau gak siapa? Coach Rahul. Lucu kan? Jadi kita duduk tuh, gila ya, gue bayar lu dipotong sama lu, calo emang dasar. Itu terbentuklah jadi super mentor. Bener-bener. Tapi Coach Robi kenal sama saya. Saya uang nikahan saya itu 40%-nya dari project sama Coach Robi. Dia ada project di Mandiri, tiket pesawatnya sama saya, hotel sama saya di Malaysia waktu itu. Saya menang tender, saya markup-nya 150 ringgit. Dia nggak sadar saya markup, ya udah saya jualan kan yang tinggi kan. Pas join gue bang, lu tahu nggak bang? Gua dulu nikah 40% hasil project dari lu bang katanya. Wah,
brengsek lu, kok gedean lu kata. Untung gua nggak segitu kata. Itu rezeki di kantor saya. Oke, singkat cerita itulah yang membuat memotivasi saya. Karena apa? Mereka senior saya. Real dong, real, asik jadinya. Karena saya tahu kayaknya Pak. Ini pertumbuhannya juga ngeri, termasuk badannya juga ngeri ya. Oke, nah itu yang membuat motivasi saya. Terus kita identifikasi SR12 bersama-sama. Bisnisnya udah bertumbuh bagus. Top 8 distributor dirangkul sama SR12 untuk membangun namanya satu PT, namanya PT Bionatur. Ini kalau mau tahu kelakuan owner kita, lihat dari cara beliau menyikapi uang aja. Mungkin sholatnya nggak sesoleh Bapak Ibu, tapi cara dia menyikapi uang itu jos, spiritualnya jos, ngeri. Kenapa? Sekali berpatoni buat ngeluarin di 40 sampai 50 bahkan 100 miliar itu kecil. Tapi dia bikin satu PT yang ketika itu masih maklum, namanya PT Bionatur. Siapa pemiliknya? Di antaranya Rajes. Rajes itu siapa? Distributor. Jadi SR12 itu dirangkul untuk distributor. Kamu udah kegedean. Biar kamu kepemilikannya masih makin semangat, aku mau bikin pabrik untuk memproduksi VCO. Nah, VCO ini diedarkan ke SR12 dan kita buka untuk permintaan yang lain. Gimana kalau kita berbisnis? Gimana kalau kita berkolaborasi? Yang ini jangan sebarin ya. Karena khawatir nanti ramai karena hanya top distributor, termasuk sama Pak Ridwan. Itu pemiliknya. Jadi dirangkul sama Pak Tony, patungan se-M. Oh, distributor asik. Patungan yuk. Bikin kandang ayam. Berapa? 500 juta. Jadi karena ada uangnya. Dan uangnya dari SR12. Bikin pabrik itu se-M. Iya, se-M. Bikin pabrik Bionatur. VCO itu Ibu bisa buka tuh belakangnya PT Bionatur. Pemilik sahamnya itu adalah distributor. Diajak Pak Tony, diajak tuh distributor sama Pak Tony. Dan targetnya insya Allah nggak nyampe 5 tahun, kata Pak Tony insting saya cepat bentar lagi ada yang tembus 1 M per bulan. Target saya di situ Coach. Negara ini kalau mau berdaulat, marketnya harus kita pegang. Market mau kita pegang, insya Allah akan ada pejabat hebat nanti yang lahir karena udah kaya duluan. Bukan kaya karena jadi pejabat gitu. Tapi kaya dulu baru jadi pejabat gitu. Jadi dia syiar jadi pejabat itu. Oke, kita lanjutkan sekilas tentang SR12. Kita lanjut. Anda akan mendapatkan 5 tipe orang yang akan Anda hadapi. Pertama, dia akan ya. Di sini beli produk, jualan. Beli produk, di sini produk, di sini jualan. Oke. Orang pertama dia beli produk, tapi dia udah jualan. Yang kedua, dia nggak beli produk, mau ikut jualan. Orang ketiga, dia nggak beli produk, nggak jualan. Totali dia menolak. Yang keempat, orang yang kita harapkan apa? Dia beli produk juga, dia jualan juga. Ini mitra usaha yang fight. Dan yang kelima, udah nggak jualan, udah nggak beli produk, dia nggak ikut jualan, cuman hahaha doang. Plus dia mempengaruhi. Kamu kan di SR12 tuh banyak ibu-ibu, jualan lipstik aku yuk. Lipstik aku lebih bagus loh. Hordeng lagi. Apa sih? Jilbabku lebih bagus loh. Kan ibu-ibu tuh, ntar kita bisa jual, ntar kita bagi hasil. Cuma 5 ini tipe orang yang akan Anda temui. Jadi siap dulu. 1, dia beli, dia nggak mau jualan. Dia nggak mau beli, dia ikut jualan. Yang ketiga, enggak dua-duanya. Yang keempat adalah dia ikut. Ini Anda akan dapatin nanti. Dan yang kelima apa? Ini enggak semuanya malah mempengaruhi. 5 ini harus siap. 5 ini harus. Paling banyak nemuin yang mana, Bu? Yang nomor 5. Ya. Berarti kita salah gaul. Bukan pergaulan. Total distributor 11. 7 distributor saya berasal dari organisasi yang berbeda-beda. Saya ikut organisasi, Bu, ikut arisan, ikut pengajian, ikut aja udah. Tapi jangan baru datang langsung jualan, buka lapak.
wah dibuka, ayo siapa yang mau roti 2.000 aja kan? Nggak gitu, jangan. Ikut aja di sana, berkontribusi aja di sana. Nanti produk akan laku dengan sendirinya insya Allah. So, ya. Nah 5 ini udah ya. Oke. Sip. Sekarang kita masuk ke angka-angka. 5 orang ini Anda harus sebutin. Kita akan menjadi tenaga pemasaran dan kita akan menjadi seorang sales untuk di awal. Sehingga nanti perusahaannya akan kuat dan kokoh. Kenapa kita sales? Kita akan jualan, tapi didepankan dulu marketingnya. Jadi dalam tempo 1 bulan pertama, Mas Gani, ada handphoneku dicas, boleh tolong ambilin di Apple Store. Ayo sih. Oke, marketing dan sales. Inti dari bisnis SR12, marketing dan sales ujung-ujungnya apa? Di 2 aktivitas di bisnis SR12. Pahami dulu aktivitasnya ya, nanti angkanya jadi gampang. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan sales kepada mitra. Mitra itu juga konsumen loh. Mitra itu konsumen. Jadi kalau Anda nggak yakin produknya, Anda nggak bisa jualan ke mitra. Saya senang banget kalau kayak Bunda Iva kan. Saya lagi mikirin gimana ini jualin manja SR12. Dibikin pakai tangan, iya juga ya, kenapa nggak pakai tangan ya? Saya lagi mikir kan. Mikir gimana ya? Masa saya bilang ya Allah bagus banget gitu kan? Gimana gitu? Ada yang udah nyoba manja SR? Udah coba? Saya sudah pakai beberapa merek yang lain dan ini bagus. Maksudnya cobanya gimana? Rahasia dong. Rahasia dong. Cobain dong Mas Adam. Kan bini saya di sono. Oke, intinya adalah sales dan marketing. Jadi kita akan aktivitas kita melakukan ini dan apa? Intinya SR12 itu 2 hal, penjualan dan pembinaan. Kayak sekarang. Mau ini aja, penjualan dan pembinaan. Yang dimaksud penjualan pembinaan apa? Kayak sekarang. Kayak sekarang. Malah bisa dibilang di sini ada cucu cicit saya ya di sini ya. Ini kan cicit ya. Di bawah cicit tuh. Cocok. Tangga. Dari sini ada yang mau ditanya? Kita langsung hitung angka-angka. Biar clear. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang perlu dibahas lah? Bagaimana ceritanya reseller bisa jadi distributor langsung? Bagaimana tuh ceritanya? Ada itu banyak. Dan rekor itu digagal itu Pak. Timnya Bunda Yanti 6 bulan atau 7 bulan yang jualan gak laku-laku, dapat mitra di Surabaya, reseller, pasukan marketernya banyak, ratusan. Tiba-tiba kaget loh, langsung distributor kok bisa Mbak? Ya bisa, saat distributor itu bukan duit Mbak. Kamu belanja 120 juta kali 3 bulan, ya itu kan duit juga, ya kan bukan duitmu, bagi hasil. Oh gitu. 1 bulan, 2 bulan makin deg-degan gitu. Waduh, si jadi distributor lah, orang mau jadi distributor dia kaget. Kenapa? Karena ini guru aerobik Mas. Di Garut itu terkenal tuh si reseller itu. Kabupaten ini ke sini ngapain nggak? Zumba apa tuh yang aerobik itu lagi gitu. Di sini sudah clear, kita lanjut. Karena nggak ada pakai kertas sih Pak, kita juga perlu kertas ya Pak. Oke, ya. Kita bahas. Saya ulang lagi akadnya, 15%. Cara buat jadi naik reseller gimana? Reseller itu omset 800, 3 bulan berturut-turut naik jadi reseller. Mau langsung jadi reseller? Boleh. Bayar 500, pilih produk katalog harga 500, bayar 400. Oke, 4 juta omsetnya kali 3 bulan berturut-turut dia naik jadi saham agen. Atau mau langsung jadi saham agen? Boleh. Caranya gimana? Bayar 5 juta, beli produk senilai 5 juta, bayarnya 3,5 juta. Jualan 15 juta, 3 bulan berturut-turut naik lagi jadi agen. Agen itu 25 akadnya, bayarnya 15, 120 kali distributor. Kayak 3 bulan jadi distributor. Pertanyaannya Bu, jualan 120 juta sendiri, kira-kira sekarang pilih deh, mau
Mau pakai cara saya enggak? 2 bulan 20 hari. 2 bulan 20 hari. 2 bulan 20 hari. Tapi pertanyaannya, jawab deh. Mau sedikit, kan tadi banyak orang. Kenapa saya beli produk sama kamu? Apa kira-kira yang membuat saya percaya sama kamu? Itu dulu. Cara jalan kita meyakinkan nggak? Senyum kita enak dilihat nggak? Menguasai produk nggak? Memahami komposisi nggak? Memahami target pasar nggak? Kira-kira orang lebih suka bergabung sama orang yang, mohon maaf, gerakannya cepat atau gerakannya lambat, atau yang WA pagi dibalasnya besok? Kira-kira kenapa saya gabung sama Anda? Kita hitung angkanya sekarang. Untuk menjadi distributor, apapun akadnya ya, kita boleh ambil akad sub agen paling banyak di sini. Reseller kan? Oke, kita mulai dari reseller. Nanti menyesuaikan angkanya ya. Reseller Bu, jualan berlatih 150.000 per hari. Ini bulan pertama. Karena goal saya ini November, insya Allah saya doa walaupun saya nggak kebagian duitnya, it's okay, nggak apa-apa, it's my dreams, it's my dreams, not him. November Jatim 20 distributor. Ini saya actingnya udah kayak karyawan SR. Amin, amin, amin. Amin, insya Allah. Mau yang paling kencang tuh, puasnya. Latihan 150.000 per hari. Caranya gimana? Yakin nggak bisa 150.000 per hari? Yakin? Yakin? Per hari aja. Jangan banyak-banyak. Satu box gomil kuda yang gede. Berarti kalau dikali 30 pinten 4.500.000. Kita latihan di minggu week 1. Ingat, bisnis sistem tadi kan kita belajar. Itu butuh tahapan hingga kita bisa mengakses 100 juta sebulan, 200 juta per bulan, 300 juta sebulan. Karena kita cari rezekinya berkah, bukan main tender. Jadi bertahap, berproses. Masya Allah. Ini suaminya di atas bednya. Ya, enggak apa, jangan saja. Iya. Mbaknya agak bocor. Mbak Iva juga tahu ya, ke atas saja ya. Siapa yang mau lagu tadi saya kirim ke grup nih. Saya Di atas saja yang duluan di atas. murah Farida customer S12. Update status gomilku sudah, mau saya bawa pun ikutin. Udah ikutin, ngikut apa kata kakak Adam Rose. Ngapain? Japri ke 30 kontak everyday yang berbeda. Tujuannya apa? Bukan jualan. Iya, ini kita mau 50, 30 50 ya. Marketing. Calon deh itu 50 loh. Bun, pertama kali jualan Japri itu gimana rasanya, Bu? Jujur saya juga. Demi Allah, saya juga. Lah, juga apa kata dunia? Lah, sekjen gimana? Sekjen Mensos. Pak Adi Karyono sekarang jadi PLT sini. Dulu itu dia direktur di Mensos, klien saya Japri juga. Ya biasa, dan lu jualan sama gua, buat gua aja gratis yang ada gitu. Nah kan tender sering saya menang sama beliau tuh. Zamannya jadi direktur BSKB bencana beliau pegang. Aduh, ya sudahlah ya, namanya juga marketing. Karena marketing goalsnya tujuannya bukan kepada penjualan, tapi informasi bahwa saya sekarang, nah makanya saya pakai bahasa keren Bu. Mau saya kasih bahasa keren nggak? Mulai sekarang ya kita fokus apapun akad Anda, jangan bilang Anda marketer, jangan bilang Anda reseller. Mental step kita rendah, reseller lain. Mulai sekarang bilang saya pengusaha distribusi herbal, skincare, SR12 kosmetik. Apa? Saya pengusaha distribusi herbal, skincare, kosmetik. Emang dia tahu kita reseller sama agen? Enggak. Dan nggak penting juga mereka tahu. Jang, aku hari ini mulai usaha yang belum punya stok produk banyak. Datang ke rumah Bunda Iva. Makanya distributor itu rapi etalasenya. Nyindir maksud saya. Paham ya Bun? Karena saya kemarin mampir nih berantakan. Oh iya. Gak usah dijawab juga. Terus terang banget sih. Ketahuan kan? Oke, ke rumah Bunda Farida ngapain? Konten.
Assalamualaikum teman-teman, ya Allah, alhamdulillah produk lagi banyak banget nih. Ya aku lupa kasih tahu ya, hari ini aku mau infoin bahwa aku sekarang usaha distribusi herbal skincare kosmetik, dan ini ada produk yang luar biasa. Kita yang belanja, papa-papa yang bahagia. Ini nih, 85.000, jus, bikin gitu ya, gitu. Dah, upload. Lebih enak gak mental? Saya ya reseller coach. Ya saya baru jadi agen. Punya teman di luar kota, ganti bahasanya. Nah, saya konsentrasi di ilmu komunikasi. Jeng, kamu di Madura ya? Aku lagi mau ekspansi ke Madura, aku butuh partner, tapi terbatas dan limit. Kayaknya kamu cocok nih, karena kan kamu bisnis fashion. Cocok banget sama herbal skincare kosmetikku. Gimana kalau kita kolaborasi? Slot agen terbatas. Enak gak? Ekspansi pengusaha. Dia nggak jadi partner karena terbatas limit stok. Oke, itu bahasanya. Nah, sehari jual 1 box komiku gimana? Clear? Aman? Apa kurang kita taikin? Cukup segini aja ya. Cukup ya. Tapi komitmen konsisten. Lihat apa yang terjadi. Week 1 kita latihan. Berarti ada 7 box gomil. Dulu saya share kenapa harus japri orang. Itu tujuannya adalah untuk ngelapangin hati saya, Bu. Jujur saya ketakutan. Wah, apa kata dunia gue jual herbal? Apa kata dunia saya jual skincare? Malunya luar biasa. Itu saya ketik langsung tuh. Ibarat bukan teori apa ya, yang dilakukan kalau saya menjadi distributor sepak nasional apa aja, blok itu saya lakukan. Door to door ke rumahnya, itu bukan ke rumah tapi ke kantor kementerian itu. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Iya, aku sekarang cuma gini. Berapa itu? 25.000 bayar Bu. Wah, lama gua aja bayar kata. Bayar Bu, itu usaha istri saya. Nanti saya pulang mesti bawa duit. Jangan kan beda sama IO sama travel. Jadi ngelawan diri saya dulu. Nah, musuhnya itu diri kita sebenarnya. Makanya apa? Harus seperti itu. Nanti udahannya nggak apa-apa lah ya, nahan malu sebentar. Kalau profitnya 25 sampai 50 juta per bulan kan lumayan. Setahun loh, kayak Bunda Farida. Clear? Siap? Siap? Setahun loh, setahun. Tahun depan cuma tanah depan, insya Allah dibayar cash. Oke Pak, amin Pak, amin Pak, amin. Oke, sip. Week 1, minggu pertama tugasnya apa? Suami istri sama-sama bismillah, konsentrasi, fokus. Ibadahnya kita kuatin, yakinnya kita kuatin, niatnya kita muliain. Dengan cara apa? Ya Allah, saya niat usaha untuk membantu banyak orang. Insya Allah melalui gomilku ini sama seperti yang lain. Dengan cara apa kita yakin dengan bisnis 12? Baca, konsentrasi ke satu produk aja dulu. Ini paling suka apa? Gomilku semua? Oke. Udah baca konten gomilku? Ada Bunda Haja Ani, distributor, konsumen, GERD akutnya sembuh, syarafnya sembuh, udah sampai ke Batam, dia cerita. Dia itu nggak tahu nih akad usaha. Saya nggak ngerti, kok saya cuma cerita, Bu, ini gomilku bagus banget. Aku kan udah ke Batam, udah ke ini, biaya ini. Alhamdulillah wasilah gomilku sembuh. Ibu wajib coba. Berapa harganya? 170.000 Nabire ya. Ya kan jauh. Papua kan ongkirnya kan. 170.000. Bulan pertama dia ngomong gitu, 60 juta omsetnya. Ajani, setelah sembuh. Yakin bukan? Keyakinan dan ketulusan. Kenapa? Dia udah coba, dia dikonsumsi. Ini udah coba semua kan? Udah kan? Akan nyoba kok. Jualan juga. Konsumsi. Oh, nyoba. Nyoba tapi itu udah jalan. Kunci konsumsi itu gitu. Ada ibu-ibu akademisi, ada bu dokter, ada dosen, ada apoteker, sabar. Mengkonsumsi. Oke, sip. Week 1. Week 2 lakukan juga 7 box kali 7 box gomilku pedes per day 3 kali cerita bisnis kesehatan. 1 orang 3 aja, nanti ada per orang 3 konsisten. Dia nolak pasti kan ada 5 tadi rumusnya, dicatat kan? Jadi jangan berharap ada lebih dari itu. Cuman itu doang kok. Walaupun nomor 5 paling banyak. Nomornya paling banyak. Dan itu memang jawabannya. Ingat, saya juga saya ngasih coach Rajes.
yang pendapatannya 600 sampai 800 lah ya dia sebulan. Turun-turun paling gopean lah ya. Tadi kita di Super Mentor WA-WAan tuh, guys, pajak gue mengerikan, kapok saya beli mobil cash, besok-besok kita mau beli mobil second aja. Kenapa? Saya lagi dikejar sama orang pajak sih, Coach Rajes. Kenapa? Ternyata dia posting. Kamu nggak mungkin setoran pajakmu kesini. Kamu udah ke Australia, kamu udah ke Siti, udah ke Eropa, tiap bulan, tiap tahun umroh. Ini lagi nih, udah daftarin haji, kamu posting. Pajak. Tadi kita ramai di Super Mentor. Sampai di mana tadi ceritanya? Oh ya, Rajes. Ini udah keren nih Pak. Terakhir, Paliset, cash, plus. Konyolnya, lucunya, ibarat Rajes itu saya, terus Bunda Farida. Sebulan kemudian Bunda Farida beli Paliset, cash juga, plus. Seru ya, S12 ya. Diam-diam Bu, kita nggak pamer, cuma ngasih tahu doang. Pamernya nggak yang 5 juta dapat Pajero 1 tahun. Diem aja, yang ngayal aja. Nggak ada di SR, kita usaha. Makanya mental state-nya di kita gali, di sistemnya kita gali. Coach Rajes, nggak ada satupun saudaranya, kakaknya, adiknya join SR12. Master Distributor 2023, Coach Robi Habibi, satupun kakaknya, adiknya join SR12 nggak ada. Jadi kalau saudara terdekat, adik kakak menolak, alhamdulillah kita akan kuat. Tarik nafas, kuat. Jadi yang menolak itu bisa jadi orang-orang terdekat. Bunda Farida itu, Pak Bahteri itu bukan saudara sama saya, orang lain yang jadi saudara. Bertemunya di Wasilah SR12. Yang bergabung malah orang-orang luar, yang tadinya tidak dekat menjadi dekat. Oke? Sehari 3, dan pasti 5 kondisi itu yang akan Anda hadapi. Itu 3 itu apa di coach tadi? Cerita Cerita bisnisnya orang. Bisnis. teman, sahabat, keluarga, bahkan diposting, aku lagi cari 21 orang dalam minggu ini untuk dimentorin bisnis gratis sampai berpenghasilan 3 sampai 6 juta, 6 sampai 15 juta dalam tempo 3 sampai 6 bulan kemudian. Siapa yang mau? Japri ya. Makanya kontennya diperbanyak di Facebook, di Instagram. Kontennya apa? Main ke tempat Bunda Farida, ceplok, minta sama Bunda Farida, ada nggak foto video kantor pusat? Ada, kirim, kasih, naikin kontennya. Oke? Di update status juga begitu. Tiap hari 3. Week 2 jualannya sama, 7 box. Galak mama ya, Masya Allah. box gomilku plus per day-nya cerita naikin 4 kali. Week 4 ini bulan ketiga bisnisnya meledak, serius. Asal konsistensi dalam posting dan tampilan dijaga. Dan mulai sekarang teman-teman jangan pernah ngeluh, berkata kotor atau memihak politik A, politik B Anda publish, jangan. Biar aja mereka pilih A, milih B, terserah. Tapi kalau bola boleh kayak saya. Madrid sama Barca tetap Madrid aja. Ronaldo sama Messi udah Ronaldo aja udah. Messi itu alami, Ronaldo itu perjuangan kisahnya. Tetap ya. Oke, bulan ke-4 ada 7 box, minggu ke-4 7 box saja. Jangan banyak-banyak. Gue milku. Plus ceritanya adalah 5 orang. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ini week 1. 3, 4, 5 berarti ini bulan 1. Bulan kedua kita main ilustrasi yang kita injek ke dalam asumsi keyakinan kita. Melalui apa? Perkiraan. Kita akan berhasil saat kita membuat perencanaan yang baik. Tapi kalau kita nggak buat perencanaan, kita memperencanakan kegagalan. Oke? Bulan kedua kita mulai flatkan semuanya. Berarti kita jualan total ya, direct selling itu 4.500.000 berarti kan? Karena 150 per hari, per bulan. Easy aja, yang penting kontennya terus naikin. 4.500.000 per bulan. Dia bertumbuhnya bertahap, di saat kuat, yang kuat nggak naik turun. Kan ada yang omsetnya buat tiba-tiba zet. Itu kurang bagus juga. Berarti per hari, per day
5 dikali 30 orang. Cerita 150 orang. Kalau 150 orang yang gabung 15 masih rasional nggak saya bikin ilustrasinya? Ilustrasinya oke nggak? 150 orang cerita selama 1 bulan yang gabung sama Anda hanya 15 orang, oke nggak ilustrasinya? Nggak terlalu muluk-muluk. Oke. 15 orang Anda ajarkan untuk menghasilkan omset 4.500.000. Kira-kira Anda udah jual 4.500.000 nih selama 1 bulan full, bisa ngajarin orang dong, punya konten lengkap dong di handphone dong, ya kan? 4.500.000 kali 15 berapa Bun? Berapa? Berapa? 67,5 juta. Oke, ini posisinya Anda ajak marketer. Berarti keuntungan Anda adalah, ini kan salah saya ilustrasinya, dikali 5% dong. Berapa duitnya? Berapa? 3,4 juta. Kecil dong, 3,4 juta. Nggak menarik. Ini ilustrasi yang paling males. Serius, ilustrasi paling males. WhatsApp lu banyak kan? Assalamualaikum Bunda, kita berada di satu grup. Makanya sekarang WA itu diganti WA bisnis. Tujuannya untuk apa? Tampilkan aktivitas pada saat kumpul. Masukin tuh warehouse gudang pusat. Ada yang nyimpan nomor saya? Lihat ilustrasi saya, branding diri Anda. Kalau diri Anda belum menarik, branding SR12-nya. Apa? Pabriknya naikin di situ. Biar apa? Biar dibilang Anda bisnisnya nggak receh. Kan ngomongnya keren tadi, saya mau ekspansi nih, tapi tampilan pabriknya dia nggak tahu. Masukin di katalog situ. Tujuannya biar orang lihat aja. Tujuannya orang biar ngelihat aja. Oke? Bulan 1, bulan 3 lakukan hal yang sama. Ini terjadi yang sama. Berarti ini terjadi di bulan 2 adalah 3,4 juta. Bulan yang ketiga yang sekarang ini 3,4 juta. Berapa Bun? 6,8. Udah lumayan ya. Benar gak? Kan ini tabungan bulan kedua, dia jalan. Dia lakukan lagi di bulan ketiga, maka pendapatannya 3,4 juta. Bulan ketiga kita cerita lagi ke 5 orang per hari. 5 orang per hari dikali 15, dikali 30 sama dengan 150, ya gabung 15 orang lagi. Anggaplah ngomongan kita ini masih belum didengar orang. Cuma ilustrasi 10%, 90%-nya gagal semua. Biarin, gak apa-apa. Kita terima, kita siap kalau Allah berikan amanah 90% kita gagal. Makanya ilustrasi 10%. Jadi jangan ngayal, karena setiap orang punya rasio Bun. Bunda Farida mungkin sekarang cerita ke 5 orang, rasionya udah 5:4. Satu orang yang nolak, 4-nya join. Minimal dia beli. Dulu kan rasionya nggak segini, bisa 51, 52. Setiap orang punya rasio, punya perbandingan. Saya ikhtiar 5 kali, closingnya berapa kali? Nah itu butuh dilatih. Ibarat pensil, kita baru beli, kita raut. Berapa rautan itu? Bulan ketiga dong. Nah bulan keempat jadi sub agen dong. Bener gak? Syarat jadi sub agen apa? Berapa? 4 juta kali 3. Jadi sub agen dong bulan keempat. Pelan-pelan aja Bu, yang penting jalan. Kalau ibu mau kencengin, tinggal kalinya ditambahin. Saya bikin kali yang paling rasional. Oke, di bulan kedua mitra kita udah dapet. Bulan kedua. Di bulan ketiga mitra kita udah dapet. Bulan ketiga. Di bulan keempat adalah, tapi sayangnya pada saat bulan keempat udah jadi sub agen. Maka 30 kurang 15 dong. Berarti kan 15%. Ya kan? Nah, omsetnya berapa? Ini udah paham ya, saya coret aja ya. Maaf, bisa saya agak-agak nyempil-nyempil. 67,5 juta. 67,5 juta. Ini omset ini. 67,5 juta. Dari mana 67,5 juta? 15 orang itu kita ajarkan 4.500.000. Ini merencanakan Bu. Dari apa? Dari sehari 1 fokus. Di bulan keempat kita ngasih duit berapa Bu? 67,5 juta kali 3 berapa? Boleh pakai kalkulator? Berapa? 202. Berapa? 202. 202 juta. 202 juta dikali punya saya 30%, saya bagi marketer yang saya ngomong seperti tadi di awal.
Kurangin 15%, berapa profit saya? Berapa? 202 juta dikali 15%, Pak. 30 berapa? Pinten Pak Resi? 40 juta 500. 40 juta, 5 juta 4 bulan. Algoritmanya cuma sesimpel ini. Saya ulangi cara ikhtiar. Di bulan pertama jualan 1 box Gomilku per hari aja, konsisten. Di minggu pertama. Ini bulan 1 ya. Di week 2 udah deh kita pukul rata tetap 1 box sampai dengan 4 per hari. Dikali berapa? Dikali plus 5 orang cerita per hari. Gini doang. Total 150 orang yang kita ceritakan, target kita cuma berapa? 10%, 15 orang marketer yang kita ajarin omset jualan 1 hari 1 box. That's it. Ya. 1 box itu kan harganya masih di 120-an. 30 ya. Oh ya, jadi 2 box. Ya, 1 1 box box. besar sama 1 box kecil. Oke, 1 box besar sama 1 box kecil. Iya, jadi 170 lah. Jadi 170 jadi lebih gede lagi. Mending Sabtu aja. Oke. Itu ya. Atau paket Kita kalian yakin nggak 1 box 1 hari? Terus tugas saya, terserah mau join apa enggak. Nah, saya kasih tips. 5 tadi udah dicatat. Yang 5 kondisi orang yang akan mendampingi kita udah dicatat. Boleh dibacain, Bun. Orang pertama apa? Beli produk tapi nggak jualan. Orang yang kedua yang akan ada hadapi? Tidak beli tapi ikut jualan. Yang ketiga? Tidak beli tidak jualan. Yang keempat? Beli plus jualan. Yang terakhir, yang kelima? Sulit. Rumusnya itu 2 bulan 20 hari. Yang di depan ibu profitnya 88 juta. Saya kaget karena Mamnani Finance. Yang saya lakukan apa? Jualan every day. Karena di mindset saya butuh uang untuk apa? Biar gaji. Saya gabung Oktober 2020. Kalau sampai Maret saya nggak punya pendapatan, aset saya jual cuma buat bayar gaji. 2021. Makanya saya gencar. Soalnya aset semua tuh ada historinya. Oh, ini aset anak pertama, oh ini aset kedua, ketiga. Udah gitu saya kan golongan darah O, baper kan. Perasaan. Aku kan lembut hatinya. Iya. Sensi. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Coach, Yes. tadi itu kan saya masih agak bingung ya. Tadi kan per hari kenapa 3, 4, 5 ya per minggu tadi tuh. Ya, itu kita ilustrasi aja untuk tahapan. Oh ya tahu. Tapi kalau mau langsung ke 5 boleh. Ini minggu 1, minggu 2, minggu 3. Bukan, maksud saya tadi kan ada obrolan sama Bunda Farida 50. Itu dia 50. Oh, 150. Oh, Gomilku itu kan 131 500. Bukan 50 orang yang broadcast atau japri tadi. Oh, kalau Beda benar. lagi, ya. Oh, ini direct selling untuk menghasilkan 4.500.000. Oh, itu berarti yang tahapannya dari kalian itu ya yang bulan ketiga. Begini, di minggu pertama itu saya hanya mengingatkan untuk menguatkan diri kita masing-masing. Hanya pemimpin yang hebat, yang benar-benar sudah memimpin dengan dirinya yang dengan cara hebat, baru dia bisa memimpin orang. Karena bisnis ini bukan taruh-taruh produk. Udah Farida, saya punya produk, ini saya titip, saya punya untung 50%, saya bagi 40%, enggak long last ini. Kenapa? Tidak memberdayakan. Karena konsentrasinya saya 12, kalau mau bertumbuh, distributor yang hebat yang ada saat ini, yang pendapatan sudah ada 500 juta, konsentrasinya adalah pemberdayaan. Menemani Bunda Farida dari profit 100.000 per hari sampai 200 juta per bulan. Ada pertanyaan? Baik. Maksudnya apa? Kita jualan. Itu tadi per hari 3 orang kita sapa japri. Oh, bukan. Pribadi gitu. Satu hari itu kalau Bunda Farida 50 orang japri. Oh, ke level
tingkat tinggi, tapi yang ini kelihatan Enggak, waktu itu masih jadi reseller ya Bun ya? Masih jadi reseller. justru itu caranya untuk naik tinggi. Waktu lebih tinggi lagi, ini padahal cuma 3 ya. Yang 30. depan ini 30 saya per hari broadcast 30 orang. Saya pernah blokir. Enggak apa-apa Bun. Good, mantap. Blokir. diblokir sama orang. Diblokir sama orang. Lalu sering. Terlalu sering. Beda itu. Bunda di makanya saya suka broadcast. Beda orang. Ada yang menerima broadcast saya setiap hari? Iya. Isinya apa? Produk semua kah? Motivasi itu apa lagi? Lucu-lucu. Buat jadwal Bu untuk nge-broadcast. Jangan semuanya jualan. Kadang-kadang cuma cerita apa? Bisa jadi kita bikin tuh agenda. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, Senin apa? Sapa. Assalamualaikum muda-muda saleha. Apa kabar hari ini? Selasa, edukasi. Tahukah Anda ternyata 10 dari 9 wanita 9-nya itu adalah gitu-gitu aja. Konten informasi. Rabu edukasi. Kamis komposisi produk. Tahukah Anda daun kelor itu mengandung 20 zat 20 asam amino yang berfungsi sebagai untuk anti kanker. Itu kata Dr. Zainul Akbar. Kasih videonya aja share. Ya Allah, manfaat daun kelor itu ternyata bisa sebagai berfungsi sebagai anti kanker. Udah jangan banyak-banyak. Indonesia ini punya yang namanya duta baca. Anda ngirim teks panjang, siapa yang mau baca? Udah kita harus pahami budaya kita. Apa konteks kecil bikin lucu. Ih sebel. Wes. Ya Allah, keset banget. Enter list word. Jangan panjang-panjang. Iya bagus sih isinya. Cuma ingat kita ini berada di negara yang demografinya, budaya masyarakat kita males baca. Jujur aja, saya sih juga males baca. Makanya saya belajarnya di YouTube. Cara belajar saya di YouTube ada yang bagus, baru saya catat. Motorik saya main, kinestetik saya main. Itu cara belajar action. Cie, sama kita. Ada pertanyaan? 4 bulan konsisten kita lakuin 40 juta. Worth it ya? 30 kan cuma aku salah hitung. Oh, 30. 30 30 juta 300. juta 300 ribu. Nanti Bunda tinggal rapin hitungannya. Saya mau cerita hari ini ke ini kan ilustrasinya 5 per orang. Kalau lagi senggang saya mau cerita 10. Tapi ingat, konsistensi itu membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk yang namanya karakter. Karakter itu akan membentuk yang namanya kita diarahkan kepada realitas yang kita inginkan. Bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti. Minimal kita injek dulu tuh ke keyakinan kita. Ternyata cuma begitu doang. Ya Allah, postingnya juga jangan asal posting, pakai resapin dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau posting hari ini. Hadirkan pembeli ya Allah. Tuk. Baca bismillah, pakai salawat. Jadi ada ibadahnya. Kalau nggak dapat rezeki, kalau rezekinya memang belum Allah titip hari itu, kan pahalanya udah dapat. Makanya niat kita dalam menjalankan usaha, saya pakai bahasa yang agak sedikit tegas. Saya tanya sama bunda-bunda, kalau bunda dalam keadaan yang saya anggap membutuhkan bantuan, saya mau bantu, terus bunda nggak mau dibantu, kira-kira saya marah apa enggak? Malah. Bunda mau bantu tetangga, kayaknya lagi ribet, datang, bun mau aku bantu nggak? Nggak usah bun, nggak usah, udah, aku bisa beresin sendiri. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak bu? Sakit hati? Sakit hati, bener. Tetangga sebelah lagi ribet, kita datang mau bantu. Bun mau aku bantuin nggak? Sakit hati tuh. Waduh, berarti lembut sekali perasaan bunda. Bun mau aku bantuin nggak? Cuci piring di rumah? Nggak usah, udah kamu pulang aja ke rumah. Aku bisa sendiri kok. Kalau saya sih EGP emang pikirin lah. Saya bantuin dah kalau mau dibantu ya wis. Jadi sekarang kalau menurut saya lebih senang nih untuk menguatkan diri saya. Saya juga menguatkan terus. Karena siapa sih yang senang ditolak? Jujur aja. Gak senang kan ditolak. Berarti niat saya ganti nih biar asik. Saya mau ibadah dan saya mau bantu. Lo nggak mau bantu ya udah, bye. Gitu. Saya pakai bahasa itu dalam diri saya. Biar apa? Biar nggak ada kesempatan tuh saya baper. Kadang-kadang yang sangat membutuhkan bantuan itu adalah orang yang kita lihat dia sangat membutuhkan bantuan, tapi dia nggak mau juga. Ya sudah, buat apa kita berharap? Yang penting kita mau bantu. 4 bulan fight konsisten
Satu hari ya Allah, nanti lama-lama naik tuh angkanya. Hari ini ya Allah, dua box Gomilku deh, yang satu gede, yang satu kecil ya Allah. Kalau kan pembeli ya Allah, aku udah posting, aku udah ini. Makanya Bunda juga pelajarin tuh, testimoni baca, komposisi baca, kuatin. Kalau kurang informasi ya tanya sama Bunda Farida. Apa bedanya Gomilku Gold sama Gomilku biasa? Apa pembedanya? Saya jualnya kemana? Siapa yang membutuhkan? Apa testimoninya? Baca, kuasain, satu produk aja dulu. Sehingga kita punya daya jawab yang lebih besar untuk meyakinkan orang lain kenapa beli produk sama saya. Ada pertanyaan? Sesimpel itu. Jadi PR-nya hanya apa? PR-nya hanya PR-nya hanya per hari satu box gede dan satu box kecil. Intinya per hari 5 orang. Aktivitasnya posting. Apa postingnya kayak kita sekarang ini? Posting. Bismillah. Tapi jangan pakai acara kalimat-kalimat baper, curhatan gitu ya. Insya Allah ini ada jawaban doaku selama ini. Bila itu harus antusias. Kayak tadi tuh orang ada yang kerja, ada yang ngikutin jobdesk aja, ada yang sambil happy. Kita pakai gaya itu. Jadi ada spiritnya, ada semangatnya. 5 orang prospek per hari. Terus apa? Posting. Wes ngono toh. Postingnya apa? Apa yang perlu diposting? Tanya mentornya. Di antaranya adalah posting yang berkenaan dengan manfaat produk, testimoni, value produk, value corporate, apa lagi? Value itu apa ya? Pembeda, nilai lebih. Pembeda kita dengan produk lain itu apa? Kita punya pabriknya sendiri, kita ada pelatihan bisnisnya, itu posting. Alhamdulillah Coach Adam datang dari Jakarta. Karena apa? Anda puji-puji saya nggak tahu. Itu kepentingan buat Anda loh, bukan buat saya. Oke, saya tadi puji-puji Coach Robi, saya emang dia tahu nggak tahu, tapi kepentingan buat saya itu. Kepentingan buat Bunda Farida. Maka kita harus pahami mentor kita itu siapa dan backgroundnya apa. Sehingga nanti kalau ketemu pengusaha, tenang Pak, itu ada pengusaha IO Travel, namanya Coach Adam mentor kami. Dia gabung ke SR12 itu karena lihat bisnisnya peluangnya besar. Ya namanya pengusaha kan mata duitan ya Pak ya. Pertama yang dilihat itu, tapi ternyata Pak, dalam berbisnis dia menemukan hal yang luar biasa. Ternyata ada orang, ini kalau saya ngomong ke para pengusaha ini, ada orang yang punya keterbatasan modal bisa jadi distributor Pak, tapi dia melalui wasilah Bapak, kita bantu untuk dia bisa menjalankan bisnisnya dengan Bapak menjadi agen di tempat Bapak. Produk Bapak akan habis dengan 2 cara, Bapak jualan sendiri dan Bapak bagi hasil. Begitu doang kan? Ada pertanyaan? Udah, ceritanya jadi distributor. Bunda Iva tadi berapa omsetnya? Yang di depan itu sudah berapa? Kita buka ya, karena ini bisnisnya clear. Enak gak enak ya udah jelas kok. Jelas. Bunda Iva berapa? Pada saat Bunda Iva 400 juta lah boleh. Bunda Farida omsetnya berapa pada saat Bunda Bu Iva 400 juta? 200 juta ya? 192. Lengkap ya kita. Oke. Distributor pesan ke SR12. Ini goals jangka panjang ke depan. Cuan big fish ya. Tapi pondasinya dari sini. Jadi mau duit segede apapun, aktivitasnya ya begini-gini ini. Tapi bedanya di berbagai kota. Saya di Makassar. Sampai lupa tuh, nggak dikasih air putih, ngomong berjam-jam sama dia. Gitu ya. Oke. Coach, minum Coach. Ya, makasih. Bayangin ya, Bunda Farida, kan konsep kita bicara ngomong saya distributor, kita ngawang dulu ya. Bukan kita ngawang, kita tahu dulu. Intinya kita kerjakan ini 4 bulan ke depan. Nanti prediksi saya November itu, Oktober di November lahir banyak distributor. Karena apa? Ini forecast terburuk. Terburuk Bu. Di luar sana orang mau punya mentor, bayar. Ya, bayar ya. Udah bayar? Saya nggak dibayar.
Jadi kalau Bunda Farida jualan 198 juta, sementara tadi kata Coach Adam distributor itu punya keuntungan dengan dua cara, jualan langsung dan bagi hasil. Anggap 198 juta, nggak ada yang jualan sama sekali. Keuntungan terkecil distributor bagi hasil sama siapa? Sama agen. 198 juta ini beliau beli produk ke SR12 Pak, warehouse, senilai harga katalog 198 juta. Bayarnya nggak 198, kita ngitung katalognya aja dulu. Oke. Kalau dia nggak jualan, beliau hanya jualan bagi hasil sama agen, berarti 50 kurang 40%. Maka keuntungannya kita kali 10%. Keuntungan Bunda Farida berapa? 19,8 juta. Kecil dong. 19,8 juta. Sebentar, belum selesai. Bunda Farida, kita kerjakan sama-sama. Alhamdulillah, ketekunannya Bunda Farida mendampingi Bunda Iva sampai jadi distributor. Karena agen itu jadi distributor juga nanti. Bunda Iva jadi distributor. Omsetnya berapa kemarin? 400 juta. Belanja juga ke SR12, potongan 50%. Apa untungnya Bunda Farida? Udah tahu belum? Udah pernah dibahas belum ini? Belum ya? Oh pantes, nggak melek duitnya. Kasih tahu, 400 juta. Dia belanja ke SR12 karena hanya distributor yang belanja ke SR12. Konsep yang tadi ke warehouse, ingat? Yang dari satuan, tigaan. Oke. Ini juga 50%. Apa untungnya Bunda Farida? SR12 sebagai prinsipal berterima kasih kepada Bunda Farida memberikan 6% dari omsetnya Bunda Farida. 6% dikali 400 juta berapa? 24. Oke, berapa? 24 juta. 19,8 tambah 24 berapa? 40 39 juta. Ya udah 40 juta aja lah ya, deal ya. Satu lagi jualan KitKat lah. 40 juta. Oke, sebentar. Kebayang nggak Pak? Kalau distributornya ada 19. Saya juga bingung mau yang mana ya. Oke, clear. Saya aja deh, kita bahas. 5 distributor. 5 distributor ini omsetnya 900 juta. 5 distributor. 6%. Oke. Bunda Iva mau bantu. Siapa yang anak Bunda Iva langsung sini? Bunda siapa? Mbak Nia. Oke, Mbak Nia jadi distributor. Amin dong. Jadi distributor. Omsetnya nggak usah banyak-banyak deh. 200 juta. 200 juta ya. Belanja ke SR12. SR12 akan transfer ke neneknya 3%. Berarti SR12 harga 52.500. Mas, itu harga jual. 59%-nya 52.500. Kita mulai bahas nih Pak, angka-angka. Pak Lutfi. Jadi 52.500. 59% keuntungan buat mitra usaha. Makanya kita nggak ada hadiah yang hahaha. Nggak ada. Apa sih harus Pajero sih? Tersinggung. Oke. 41%-nya buat SR12. Ada biaya pemasaran di situ, ada bayar karyawan di situ 600 orang lebih. Jadi produk itu 59%-nya untungnya buat mitra. Coba dari mana? Kalau dia nggak punya pabrik sendiri, dia tekan harga pasar, harga modal HPP. 41% udah pasti ada untungnya dong. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Bunda Farida ini cucu saya. Jadi saya dari Bunda Iva nggak ada urusan. Adanya urusan sama Bunda Farida aja. Ya. Lah itu memang sistemnya. Jadi gimana? Ya kira-kira Bunda Farida pada saat baru jadi mitra, kalau saya tekan gini, Bunda masa nggak bisa jualan begitu sih? Bisa lah. Masa jualan sehari 3 box komik aja nggak bisa? Kira-kira kabur nggak tuh mitra? Terus saya buat ngebooster Bunda Iva gimana caranya? Bunda Farida gimana? Bunda gimana kabar sehat? Anak berapa Bun? Masya Allah. Pak Bahtiar kemana? Pokoknya Bu, sama mitra itu kita tugasnya apa? Guyup. Makanya tunjukkan keguyupan kita hari ini.
tunjukkan kepada mereka kita jadi komunitas yang bukan hanya mengedepankan uang. Kalau kita belajar cuma leher ke atas terus kita injek, mabok pak. Sementara logikanya untung saya lebih besar dari mana sebagai distributor? 15%-nya kan. Nah ini kan mereka bukan karyawan. Saya harus gali dulu niat usaha itu untuk apa, keadaanmu gimana sekarang saat ini, apa sih yang sebenarnya kamu mau. Yuk kita kerjain bareng-bareng, mau nggak aku bantu. Pakai ketulusan nih yang harus kita sampaikan ke mitra. Kalau kita depankan nilai transaksi saya sama Bunda Farida, oh kabur nih, galak lagi kata suaminya. Itu yang harus benar-benar kita rampingkan. Tapi di saat beliau bertumbuh, masya Allah, kayak Bunda Rostia tuh tadi yang saya cerita, itu saya benar-benar kasih air mata Bu Made. Telepon coach izin saya beli Mac cash. Ya 6 bulan nggak makan nasi pakai kecap pak. Pertama kali gabung, gak usah ngajarin begini-gini kok, ribet. 100.000 per hari gimana caranya? Cuma buat makan, buat ongkos. Dia jualan. Permintaannya tinggi, produknya nggak ada, mau ngutang saya nggak kasih. Biar apa? Biar dia tahu itu langsung ke atas, nggak usah pakai bantuan saya. Tetap hati saya nggak gerak. Akhirnya pas jadi distributor sama Coach Adam saya paham kenapa Coach Adam keras banget sama saya. Karena dia udah punya mental setiap pengusaha, kan dia pengusaha bangkrut fashion di Makassar pasar sentral. Cuman dia lagi drop, dia nggak percaya sama dirinya dia sendiri. Di penjimennya ada produk saya hancur. Kamu bisa kok transaksi 40 juta nggak ada duit, tiba-tiba dia angkat agen. Itu seharian Pak saya sampai nangis Pak. Muter menjelang maghrib ketemu sama namanya Bu Haja BC yang jadi angkat agen, transfer dulu. Ya Bu, ibu masuk angkat agen, ini produknya saya bawa udah punya orang. jadi dia kere tapi songong gitu kan. Tapi kan mental setnya keren Pak, nggak sempat dia ngeluh. Ini produknya saya bawa, ini tuh buat orang Pak. Bu, ibu mau gabung? Saya nyari-nyari di daerah pasar sentral nggak ada yang jualan Gomilku. Ya udah Bu, gabung aja jadi agen. Saya kasih potongan 40%. Bu Haja BC, bahan dagang. Doyan 40%. Oh, emak digituin. Untungnya mantap kok kan. Itu konsumen yang netral posisinya. Jadi dia beli di online, brosur dibawa-bawa. Makanya besok-besok kalau misalnya lagi jalan-jalan, saya sarankan pakai plastik SR12 ada logonya. Bisa jadi ada konsumen di situ. Bu, ada Gomilku nggak di situ? Branding. Rumah mulai taruh titik map, walaupun produknya belum banyak. Kata dia ada videonya Bunda Rehana kan, yang dari lemari ini loh, lemari pajangan yang satu itu dikeluar-keluarin pajangannya diumpetin, dikasih tuh Gomilku 3 biji, VCO, dulu ada Gomilku, lemon, VCO, deodoran. Apa branding aja. Kita lagi malas ngomong kan dia yang ngomong. Tadi ada yang nanyain gimana cara gabung di bisa SR12, ngeliat ada spanduk. Gitu caranya. Ada pertanyaan? Nah itu dia, dampingin dia. Tenang, mitra kadang-kadang sama kita coba-coba. Kita udah dampingin, kita bantu. Set. Tiba-tiba dari pura-pura jadi reseller. Tiba-tiba pas bisa jalan langsung ubah jadi agen. Kenapa? Mitranya yang gabung banyak reseller. Otak duitnya jalan. Lah, mendingan saya jadi agen. Ada kayak Bunda Maya, anaknya Coach Rajes yang beli mobil Palisade itu akad saat agen itu jual emas kawin. Karena permintaan tinggi, modal nggak ada, dia jual emas kawin. Ya, jalan bisnisnya dari situ. Ya, kita nggak nyaranin itu, bertumbuh aja, jalanin aja fondasinya dari seadanya, dari kondisi kita saat ini. Reseller nggak apa-apa, marketer bagus, semuanya bagus biasa. Saya bilang agen itu bagus, belum tentu. Marketer itu bagus banget, ya belum tentu juga. Jadi di bisnis ini kan kita tahu fondasinya, mereka punya kesempatan jadi distributor. Di bisnis SR12 orang join agen terus habis itu hilang. Sementara kita bagi hasil kan dari transaksi. Ada jualan, ada bagi hasil. Ada jualan, ada bagi hasil. Berarti yang kita dampingi mitra kita bagaimana caranya dia dari introvert sampai jadi extrovert. Kenapa dia memaksa diri dia untuk akhirnya bercerita ke banyak orang? Karena dia senang bantu masyarakat yang udah sembuh dari wasilah Gomilku atas izin Allah yang pastinya. Ada Bunda Ika, timnya keren. Itu suaminya guru saya.
suaminya tuh guru saya belajar pertama kali coaching di 165. Mitra ini lumayan paham. Itu beliau pertama kali datang disuruh sama suami, kamu kalau mau belajar bisnis mampir ke rumah Coach Adam, jangan manja. Beliau karena suaminya paham, kamu yang harus datang, bukan Coach Adam yang kesini. Bisa aja Coach Adam datang ke sini karena beliau murid saya, tapi beda urusan. Kamu yang butuh Coach Adam, dia datang, ceplok. Ngapain kamu ke sini? Suamimu tuh guru saya. Justru Coach Arif yang nyuruh ke sini. Ada Frahman, ketik aja di Google. Ada Frahman. Datang ke sana. Itu tangannya ini. Ketemu saya gitu. Pertama kali. Oh itu udah berkali-kali. Ya, lumayan dari orang nggak bisa jual sama sekali, ngomong takut-takutan, mau japri aja, enak nggak ya, enak nggak ya. Dia belum ngelakuin udah insecure sama dirinya. Enak nggak ya aku japri, terus aku gangguin orang nggak ya, terus kalau status orang aku kepoin gimana, ntar dia marah nggak ya. Ribet amat hidupnya, udah sih lakuin aja katanya. Dan alhamdulillah omsetnya bulan lalu 60 juta. Unirida timnya Muhammadiyah tuh, kamu dititipin sama Allah tim hebat, yang penting kamu eksekusi, belajar terus. Tapi timmu belajar ke rumahku, kamu harus dampingi. Kenapa? Itu namanya adab kepada tim kita. Kayak sekarang ini luar biasa Bunda Farida, Bunda Iva. Saya senang, saya bahagia sekali karena tanpa lelah mendampingi teman-teman. Apa sih yang beliau inginkan? Bukan uang, saya yakin. Apa? Kita bertumbuh bareng-bareng. Suatu hari nanti kita akan patungan rame-rame. Coach Adam, Bunda Iva, Bunda Nia, yuk kita patungan, yuk kita butuh 4 M. Udah nggak usah patungan, kita aja bertiga beres. Ngapain? Wakafin kita masjid. Gitu muslim. Masa kita kalah sama yang di luaran sono? Kita bisa kok. Kita bisa. Kalau kita bersatu aja. Oke, saya tutup closing. Ada pertanyaan nggak nih? Terkait stok produk, sarannya mulai level apa? Harus kita mestinya kita punya stok apa? Karena saya Gimana? konsultasi. Risal tapi udah wajib punya stok produk minimal gini. Sabar dalam mengambil keuntungan. Kita juga harus ngecek. Kalau 4.500.000 keuntungan kita 20% berapa? 900.000. Ya kan? Diambilnya jangan semuanya. Saran saya kan kita sedang membangun, puasa dulu deh 3 bulan. Kenapa? Nanti di bulan kedua, bulan ketiga kan akan ada marketer Anda. Orang yang kita ajak berbisnis itu ngambil produknya di kita. Makanya langsung dibuatin kartu keanggotaan bank. Oke, saya akad bismillah, setor KTP, nomor kakak, foto suami istri karena bisnis ini bisa diwariskan. Terus apa lagi? Alamat email, setor tuh, minta ke Bunda Iva sama Bunda Farida. Bun, ini mitra resellerku ya. Nanti dia ada berada di timku ya, tolong daftarin ya. Minta tolong sama Bunda Farida, tolong sama Bunda Iva, tolong sama Pak Bahtiar, Pak Ade. Biar apa? Ya sekarang kita belum berantem, ntar 6%-nya berantem Pak. Gede soalnya. Itu Bunda Rehana itu dulu mitranya Coach Rajes, tapi marketer yang belum sempat diurus. Saya urus baik-baik karena suaminya guru saya di komunikasi. Beliau trainer besar di 165 juga untuk komunikasi, saya belajar. Mitranya Kak Rehana, mitranya Coach Rajes. Saya dampingi jadi. Pas ketemu Kak Helen, udah jadi distributor lu marketer gua. Nggak apa-apa sih, emang rezekinya Coach Adam gitu. Ya, kan lumayan. Ada pertanyaan? 6% itu dari Omset. Pribadi atau omset total? Oh enggak dong, omset pribadi. Pribadi. Jelasin itu kayaknya ada yang Pribadi dan total mengenai 6% itu angka dari mana? Oh iya. Rupiah ini nggak paham tadi. Mana buktinya? 6% distributor itu adalah distributor pesan produk 100 gomilku. Berarti omsetnya adalah 13.150.000. Ya, 13 juta. Itu yang dicatat omset sama SR12 sebagai omsetnya kita. Tapi bayarnya dipotong 50%. Kita bayarnya dipotong 50%, nanti muncul tuh fakturnya. Dari invoice tersebut, dari harga katalog yang dipublikasikan, 100 produk yang kita beli, yang mana sih yang angkanya enakan ya? Deodoran deh. Deodoran kan 63.000. Kita pesan ke pabrik CS distributor, 100 distributor, 100 deodoran. Berarti 63.000 kali 100 berapa? 6.300.000. Yang dipublikasikan sama SR12, omset saya adalah 6.300.000. Yang saya bayar 50%, 3.150.000. Nah, 6.300.000 itu kan saya belanja ke SR12. SR12 akan mentransfer 6% dari 6 juta, Pak.
ke leader saya itu Kak Cica dan Coach Robi. Bayangkan kalau itu bukan 6 juta. Bayangkan kalau itu 600 juta. Itu udah otomatis karena teman-teman akan didaftarkan sama distributor. Nggak akan bisa daftar sendiri. Walaupun datang ke kantor SR12 mau bayar, nggak bisa. SR12 tidak menjual produk ke konsumen. SR12 tidak merekrut mitra. Itu yang dilakukan SR12. Tugas SR12 adalah hanya memasarkan produk-produk dengan membuat konten dan meng-hire artis-artis ibu kota. Udah sebatas itu. Membangun pelatihan-pelatihan. Kayak Pak siapa tadi, Pak Andika, itu orang SR12 udah jadi distributor, dikawal sama kantor pusat. Jadi jangan khawatir bisnis kita akan bertumbuh, dikawal sama profesional karyawan untuk menjalankan bisnis. Bunda Farida didampingi, Bunda malah ditawarkan jadwal beliau kapan mau booking beliau tuh. Masya Allah. SR12 itu begitu. Belum dari mentor, belum dari pelatihan Zoom. Makanya kalau bahasa Bunda Farida, yang lepas Zoom mulu, mabuk kan saya. Ya seminggu sekali, itu baru dari SR12 pusat. Tapi super mentor belum lagi, ntar lagi mau launching. Belum lagi, Masya Allah. Padahal aku ngantuk kan. Jadi pembelajaran, semua orang bisa dapat pelatihan dari SR12. Semua orang bisa dapat pendampingan dari SBD, SR12. Tapi hanya tim kita yang mendapat pelatihan dari super mentor. Dan ada saya di dalamnya, ada Coach Robi di dalamnya, ada Coach Rajes di dalamnya, ada Coach Rahul di dalamnya yang jadi calon tadi. Karena itu jadi candaan kita yang lucu. Loh, ya kalau itu kan bro, mental kita mental ratusan ribu. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Kalau ke saya gini gimana Pak? Hah? Misalkan kayak Bu Farida nih, dan Bener Rosis, 3%. enggak ke Bunda Iva nih, Enggak ada hubungan dong. bukan maksudnya Bunda Farida misalkan dulu tuh omsetnya dia bisa jadi DU tuh karena kegeret dari Bunda Iva. Oh, kedepannya akan ada Kemudian kualifikasi. ketika dia jadi DU Bisa. benar ini nanti jadi drop ininya kan bisa kan? Ya Jadi pasti drop. total. Pasti drop Pak. Pasti drop, makanya pondasi Pak. Pondasinya apa? Artinya ketika omsetnya dia nggak nyampe DU, ini akadnya turun jadi agen. jadi agen gitu. Iya bisa. Tapi dalam jangka waktu 9 bulan. Terhitung dari akad. Kan 35 juta. 9 bulan kemudian. Jadi apa dikasih napas Pak? Paham Pak. Jadi nggak langsung, misalnya distributor tapi nggak nyampe 120 juta. Bisa turun nggak jadi agen? Bisa. Tapi karena sudah melahirkan agen, kan otomatis Bunda Iva belanjanya ke melahirkan DU, Bunda Iva belanjanya ke SR12 kan? Pasti omsetnya turun. Karena yang beliau belanja ke SR12 itu ada jualan sendiri sama jualan tim. Tapi dikasih napasnya 9 bulan. Untuk kejar ke DU Untuk ke omset normal lagi. Berarti apa? Bisnisnya nggak sehat, ngandelin cuma Bunda Iva. Di bisnis SR12 nggak ada ngandelin Bu. Udah nyetak leader, cetak lagi. Biasanya kan cuma 3 bulan ya, ini 9 9 bulan bulan. hitungannya. Untuk dia bisa turun Untuk jadi bisa agen. recovery lagi gitu. Makanya SP cairnya kan di bawah 75 juta kan. 35 juta bisa kalau berjalan Kalau lagi. Mutia nggak perlu cetak dulu lagi, jualannya sendiri sampai 300 juta mampu. Wah, Dia itu mah yang saya inginkan. Udah jaringannya udah luas. Oke, ada pertanyaan Bu, mulai sekarang saya boleh, Om Ganteng boleh bantu? Mohon maaf. Ini oke. Saya hapus semua ya. Iya. Terakhir saya mau closing sama satu strategi. Boleh sekarang? Kalau saya kesulitan